Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nuraini, NPM 75, dan teman saya, Rima Sania, NPM 97, akan menjelaskan bab 12, yaitu Pattern Based Design. Desain pattern. Jadi apa sih yang dinamakan dengan desain pattern itu? Desain pattern merupakan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang biasanya berulang atau memiliki pola dalam pengembangan suatu software. Dalam desain pattern, ada 23 macam pattern yang dibedakan menjadi 3 sesuai dengan kegunaannya, yaitu creational pattern, structural pattern, dan behavioral pattern. Pertama, creational pattern atau pola pembuatan. Pola ini merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam suatu kejadian pembuatan suatu instance atau objek. Nah, creational pattern ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu factory method, prototype, abstract factory, builder, dan singleton. Behavioral pattern atau pola perilaku merupakan suatu pola yang digunakan untuk mensolusikan permasalahan yang ditemui dalam komunikasi antar objek-objek. Ini dibagi menjadi 11 macam, yaitu template method, strategy, command, memento, mediator, state observer, iterator, change of responsibility, interpreter, dan visitor. Yang terakhir, structural pattern atau pola struktural. Structural pattern adalah pattern yang digunakan untuk mengkomposisikan kelas atau membuat struktur kelas. Dibagi menjadi 7 macam pola, yaitu adapter, composite, decorator, proxy, facet, flyweight, dan bridge. Sesuai dengan namanya, framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop atau website. Dengan menggunakan framework, akan lebih mudah untuk membuat aplikasi, karena kita hanya perlu menyusun komponen-komponen pemrograman yang sudah jadi, sehingga developer dan programmer tidak perlu melakukan coding program yang diulang-ulang. Berikut adalah fungsi-fungsi dari framework. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi. Kemudian, relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework. Yang terakhir, umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Misalnya validasi, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling, dan lain-lain. Desain berbasis pola dimulai dengan pengenalan pola dalam aplikasi yang ingin dibangun. Dilanjutkan dengan pencarian untuk menentukan apakah orang lain telah menangani pola tersebut, dan diakhiri dengan penerapan pola yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, lalu bagaimana cara menemukan pola yang sesuai dengan kebutuhan? Itu bergantung pada komunikasi yang efektif dari masalah alamat pola, konteks di mana pola itu berada, sistem kekuatan yang membentuk konteks, dan solusi yang diusulkan. Pattern language atau bahasa pola mencakup sekumpulan pola. Masing-masing dijelaskan menggunakan template standar dan saling terkait untuk menunjukkan bagaimana pola ini berkolaborasi untuk memecahkan masalah di seluruh domain aplikasi. Bahasa pola dianalogikan dengan instruksi manual hypertext untuk pemecahan masalah dalam domain aplikasi tertentu. Pattern-based software design. Peran desain berbasis pola ini diilustrasikan pada gambar berikut. Dimulai dengan model persyaratan, baik eksplisit maupun tersirat, yang menyajikan representasi abstrak dari sistem. Kemudian, model persyaratan ini menggambarkan kumpulan masalah, menetapkan konteks, dan mengidentifikasi sistem kekuatan yang memegang kendali. Lalu, apakah ditangani oleh pola atau tidak? Jika iya, maka memulai dengan desain berbasis pola. Jika tidak, maka menerapkan metode dan notasi desain lainnya.
Berikut adalah pendekatan yang memungkinkan seorang desainer untuk berpikir dalam pola. Yang pertama, memahami gambaran besarnya. Yang kedua, meneliti gambaran besarnya, mengekstrak pola-pola yang ada pada tingkat abstraksi tersebut. Kemudian yang ketiga, memulai desain dengan pola gambaran besar yang menetapkan konteks atau kerangka untuk pekerjaan desain selanjutnya. Yang keempat, bekerja ke dalam dari konteks, mencari pola di tingkat abstraksi yang lebih rendah yang berkontribusi pada solusi desain. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 sampai desain lengkapnya sempurna. Kemudian yang terakhir, sempurnakan desain dengan menyesuaikan setiap pola dengan spesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Penting untuk diperhatikan bahwa pola bukanlah entitas independen. Pola desain yang ada pada tingkat abstraksi yang tinggi akan selalu mempengaruhi cara di mana pola lain diterapkan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Selain itu, pola seringkali berkolaborasi satu sama lain. Berikut adalah desain task atau tugas desain yang diterapkan ketika desain berbasis pola digunakan. Yang pertama, periksa model persyaratan dan kembangkan hierarki masalah. Kemudian, menentukan apa bahasa pola yang diandalkan telah dikembangkan untuk domain masalah. Lalu, dimulai dengan masalah yang luas, tentukan pola arsitektur yang tersedia untuk itu. Menggunakan kolaborasi yang disediakan untuk pola arsitektur, periksa subsistem atau masalah tingkat komponen dan cari pola yang sesuai untuk mengatasinya. Ulangi langkah 2-5 hingga semua masalah umum telah ditangani. Jika masalah desain antarmuka pengguna telah diisolasi, cari banyak repositori pola desain antarmuka pengguna untuk pola yang sesuai. Terlepas dari abstraksinya, jika bahasa pola dan atau repositori pola atau pola individu menunjukkan harapan, bandingkan masalah yang akan dipecahkan dengan pola yang ada. Terakhir, pastikan untuk menyempurnakan desain. Ini adalah tabel perorganisasian pola. Berikut ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi. Yang pertama, tidak cukup waktu untuk memahami masalah yang mendasari, konteks dan kekuatan, dan konsekuensinya. Yang kedua, memilih pola yang terlihat benar, tetapi tidak sesuai untuk solusi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, menolak untuk melihat kesalahan dan memaksa agar sesuai dengan pola tersebut. Lalu, terkadang sebuah pola diterapkan terlalu harfiah dan adaptasi yang diperlukan untuk ruang masalah tidak diterapkan. Architectural pattern. Arsitektur pattern pada software development adalah istilah untuk solusi yang dapat digunakan kembali dalam software arsitektur. Mengacu pada suatu subsistem dengan hubungan dan kolaborasi satu sama lain. Sebagai contoh, ketika ingin membuat sebuah aplikasi, arsitektur pattern akan membantu dalam menentukan struktur yang cocok untuk aplikasi yang dibuat, atau membuat alur kerja yang optimal dalam proyek aplikasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai komponen level design patterns. Pada desain tingkat komponen, memberi solusi yang telah terbukti yang menangani satu atau beberapa subproblem yang diekstrak dari model persyaratan. Dalam banyak kasus, pola desain jenis ini berfokus pada beberapa elemen fungsional dari suatu sistem. Solusi untuk subproblem ini melibatkan pencarian. Karena pencarian adalah masalah yang sangat umum, maka tidak mengherankan bahwa ada banyak pola yang berhubungan dengan pencarian. Melihat melalui sejumlah repositori pola, sehingga ditemukan pola berikut bersama dengan masalah yang diselesaikan masing-masing. Advanced search atau pencarian lanjutan. Pengguna harus menemukan item tertentu dalam banyak koleksi item. Search area. Pengguna harus menemukan halaman. Search tips.
pengguna harus mengetahui cara mengontrol mesin pencari. Search result atau hasil pencarian, pengguna harus memproses daftar hasil pencarian. Search box, pengguna harus menemukan item atau informasi tertentu. Lalu ada user interface design patterns. Ratusan pola user interface telah diusulkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar termasuk dalam salah satu dari 10 kategori pola berikut, seperti yang dijelaskan oleh Tidwell dan Van Wely. Yang pertama ada whole user interface, memberikan panduan desain untuk struktur dan navigasi tingkat atas di seluruh antarmuka. Menggunakan pattern top level navigation, digunakan saat situs atau aplikasi mengimplementasikan sejumlah fungsi utama. Menyediakan menu tingkat atas, seringkali digabungkan dengan logo atau grafik pengenal yang memungkinkan navigasi langsung ke salah satu fungsi utama sistem. Fungsi utamanya terbatas antara 4 dan 7 nama fungsi, dicantumkan di bagian atas tampilan dalam garis horizontal teks. Setiap nama menyediakan link ke fungsi atau sumber informasi yang sesuai. Sering digunakan dengan pola breadcrumbs yang akan dibahas nanti. Serta setiap nama fungsi atau konten mewakili tautan ke fungsi atau konten yang sesuai. Yang kedua ada page layout, alamat organisasi umum halaman untuk situs web atau berbeda tampilan layar untuk aplikasi interaktif. Menggunakan pattern card stack, digunakan ketika sejumlah subfungsi atau kategori konten tertentu yang terkait dengan fitur atau fungsi harus dipilih dalam urutan acak. Memberikan tampilan tumpukan kartu per tab, masing-masing dapat dipilih dengan klik mouse dan masing-masing mewakili subfungsi atau kategori konten tertentu. Kartu tab adalah metafora yang dipahami dengan baik dan mudah dimanipulasi oleh pengguna. Setiap kartu tab atau pembatas mungkin memiliki format yang sedikit berbeda. Beberapa mungkin memerlukan masukan dan memiliki tombol atau mekanisme navigasi lainnya. Yang lain mungkin bersifat informatif. Dapat digabungkan dengan pola lain seperti drop-down list, fill in the blanks, dan lainnya. Serta sebuah klik mouse pada tab menyebabkan kartu yang sesuai muncul. Fitur navigasi di dalam kartu mungkin juga ada, tetapi secara umum ini harus memulai fungsi yang terkait dengan data kartu, tidak menyebabkan tautan sebenarnya ke beberapa tampilan lain. Yang ketiga ada prompts and input, mempertimbangkan berbagai teknik desain untuk melengkapi masukan tingkat formulir. Menggunakan pattern fill in the blank, mengizinkan data alfanumerik dimasukkan ke dalam text box. Data dapat dimasukkan ke dalam text box. Secara umum, data divalidasi dan diproses setelah beberapa teks atau indikator grafik. Misalnya, tombol yang berisi pergi, kirim berikutnya dipilih. Dalam banyak kasus, pola ini dapat digabungkan dengan daftar drop-down atau pola lain. Indikator teks atau grafik yang memulai validasi dan pemrosesan. Yang keempat ada tables, memberikan panduan desain untuk membuat dan memanipulasi semua jenis data table. Menggunakan pattern sortable table, menampilkan daftar panjang rekaman yang dapat diurutkan dengan memilih mekanisme saklar untuk label kolom manapun. Setiap baris dalam tabel mewakili rekaman lengkap. Setiap kolom mewakili satu bidang dalam catatan. Setiap tajuk kolom sebenarnya adalah tombol yang dapat dipilih yang dapat diubah untuk memulai urutan naik atau turun di bidang yang terkait dengan kolom untuk semua rekaman yang ditampilkan. Tabel umumnya dapat diubah ukurannya dan mungkin memiliki mekanisme scrolling jika jumlah record lebih besar dari ruang jendela yang tersedia. Setiap tajuk kolom memiliki pengurutan pada semua rekaman. Tidak ada navigasi lain yang disediakan. Meskipun dalam beberapa kasus, setiap rekaman itu sendiri mungkin berisi tautan navigasi ke konten atau fungsi lain. Yang kelima ada direct data manipulation, mengedit data alamat, modifikasi, dan transformasi. Menggunakan pattern breadcrumbs, menyediakan jalur navigasi yang lengkap saat pengguna bekerja dengan hierarki halaman atau layar tampilan yang kompleks. Setiap halaman atau tampilan layar diberi pengenal unik.
Jalur navigasi ke lokasi saat ini ditentukan di lokasi yang telah ditentukan untuk setiap tampilan. Yang keenam ada navigation, membantu pengguna dalam navigasi melalui menu hierarki, halaman web, dan layar tampilan interaktif. Menggunakan button Edit in Place, menyediakan kemampuan pengeditan teks sederhana untuk jenis konten tertentu di lokasi yang menampilkannya. Pengguna tidak perlu memasukkan fungsi atau mode pengeditan teks secara eksplisit. Secara lengkapnya, pengguna melihat konten di tampilan yang harus diubah. Klik 2 kali mouse pada konten menunjukkan ke sistem bahwa pengeditan diinginkan. Konten tersebut disorot untuk menandakan bahwa mode pengeditan tersedia dan pengguna membuat perubahan yang sesuai. Yang ketujuh ada searching, mengaktifkan pencarian khusus konten melalui informasi yang dikelola dalam situs web atau yang terdapat dalam penyimpanan data persisten yang diakses melalui aplikasi interaktif. Menggunakan button Simple Search, memberikan kemampuan untuk mencari situs web atau sumber data tetap untuk item data sederhana yang dijelaskan oleh string alfanumerik. Lengkapnya, memberikan kemampuan untuk mencari baik secara lokal, satu halaman atau satu file, atau secara global, seluruh situs atau database lengkap. Untuk string pencarian, menghasilkan daftar klik dalam urutan kemungkinannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna, tidak menyediakan pencarian beberapa item atau operasi boolean khusus. Lihat pola pencarian lanjutannya. Setiap entry dalam daftar klik mewakili tautan navigasi ke data yang dirujuk oleh entry tersebut. Berikutnya ada Pack Elements, menerapkan elemen tertentu dari halaman web atau tampilan layar. Menggunakan pattern wizard, membawa pengguna melalui tugas yang kompleks selangkah demi selangkah, memberikan panduan untuk menyelesaikan tugas melalui serangkaian tampilan jendela sederhana. Contoh klasik adalah proses pendaftaran yang terdiri dari 4 langkah. Pola wizard menghasilkan jendela untuk setiap langkah, meminta informasi spesifik dari pengguna satu persatu. Navigasi maju dan mundur memungkinkan pengguna mengunjungi kembali setiap langkah dalam proses wizard. Yang kesembilan ada e-commerce. Khusus untuk situs web, pola ini menerapkan elemen berulang aplikasi e-commerce. Menggunakan pattern shopping cart, memberikan daftar item yang dipilih untuk dibeli, sehingga dapat mencantumkan item, kuantitas, kode produk, ketersediaan, harga, informasi pengiriman, biaya pengiriman, dan informasi pembelian terkait lainnya. Juga memberikan kemampuan untuk mengedit, misalnya menghapus dan mengubah kuantitas. Yang terakhir ada miscellaneous, pola yang tidak mudah masuk ke salah satu kategori sebelumnya. Dalam beberapa kasus, pola ini bergantung pada domain atau terjadi hanya untuk kelas pengguna tertentu. Menggunakan pattern proses indikator, memberikan indikasi kemajuan saat operasi membutuhkan waktu lebih dari n detik. Diwakili sebagai ikon animasi atau kotak pesan yang berisi beberapa indikasi. Seringkali berisi tombol yang memungkinkan pengguna untuk menjeda atau membatalkan pemrosesan. Masing-masing pola contoh sebelumnya dan semua pola dalam setiap kategori juga akan memiliki desain tingkat komponen lengkap, termasuk kelas desain, atribut, operasi, dan antarmuka. Yang terakhir ada web app design pattern. Kita telah mempelajari bahwa ada berbagai jenis pola dan berbagai cara pengelompokannya. Ketika kita mempertimbangkan masalah desain yang harus diselesaikan saat web app akan dibuat, ada baiknya mempertimbangkan kategori pola dengan berfokus pada 2 dimensi. Fokus desain pola dan tingkat perinciannya. Fokus desain mengidentifikasi aspek model desain mana yang relevan, misalnya arsitektur informasi, navigasi, dan interaksi. Granularitas mengidentifikasi tingkat abstraksi yang sedang dipertimbangkan, misalnya apakah pola berlaku untuk seluruh web app, ke satu halaman web, ke subsistem, atau komponen web app individu. Berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai fokus desain. Web app dapat dikembangkan untuk berbagai tingkat fokus desain, sehingga kita dapat mengatasi masalah unik dan solusi terkait yang ditemui di setiap tingkat. Pola web app dapat dikategorikan menggunakan tingkat fokus desain berikut. Yang pertama ada Information Architecture Patterns, atau pola arsitektur informasi, berhubungan dengan keseluruhan struktur ruang informasi dan cara pengguna berinteraksi dengan informasi. Lalu, Navigation Patterns,
menentukan struktur link navigasi seperti hierarki, cincin, tour, dan sebagainya. Berikutnya ada interaction patterns, berkontribusi pada desain antarmuka pengguna. Pola dalam kategori ini membahas bagaimana antarmuka memberitahu pengguna tentang konsekuensi dan tindakan tertentu, bagaimana pengguna memperluas konten berdasarkan konteks penggunaan dan keinginan pengguna, cara terbaik mendeskripsikan tujuan dan disyaratkan oleh tautan, bagaimana memberitahu pengguna tentang status interaksi yang sedang berlangsung, dan masalah terkait antarmuka. Presentation patterns membantu dalam penyajian konten seperti yang disajikan kepada pengguna melalui antarmuka. Pola dalam kategori ini membahas cara mengatur fungsi kontrol antarmuka pengguna untuk kegunaan yang lebih baik, cara memperlihatkan hubungan antarmuka, tindakan antarmuka, dan objek konten yang berpengaruh, dan cara menetapkan hierarki konten yang efektif. Yang terakhir ada functional patterns, menentukan alur kerja, perilaku, pemrosesan komunikasi, dan elemen algoritmik lainnya dalam web app. Dalam kebanyakan kasus, akan sia-sia untuk mengeksplorasi kumpulan pola arsitektur informasi ketika masalah dalam desain interaksi ditemui. Kita akan memeriksa pola interaksi karena itulah fokus desain yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan. Granularity. Ketika suatu masalah melibatkan masalah big picture, kita harus mencoba mengembangkan solusi dan menggunakan pola yang relevan, yang berfokus pada gambaran besar. Sebaliknya, jika fokusnya sangat sempit, solusi ditargetkan dengan cukup sempit juga. Dalam hal tingkat granularitas, pola dapat dijelaskan pada tingkatan berikut ini. Yang pertama, ada architectural patterns. Tingkat abstraksi ini biasanya akan berhubungan dengan pola yang menentukan struktur keseluruhan web app, menunjukkan hubungan di antara komponen atau penambahan yang berbeda, dan menentukan aturan untuk menentukan hubungan di antara elemen, seperti halaman, paket, komponen, subsistem dalam arsitektur. Kemudian ada design patterns. Ini membahas elemen tertentu dari desain seperti agregasi komponen untuk menyelesaikan beberapa masalah desain, hubungan antar elemen pada halaman, atau mekanisme untuk mempengaruhi komunikasi komponen ke komponen. Contohnya mungkin pola lembar bentang untuk tata letak halaman beranda web app. Yang terakhir ada komponen patterns. Tingkat abstraksi ini berkaitan dengan elemen skala kecil individual dari web app. Contohnya termasuk dalam elemen interaksi individual seperti tombol radio, item navigasi seperti bagaimana kita memformat tautan, atau elemen fungsional, misalnya algoritma tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.